Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 kelas 58 mata kuliah Pancasila Institut Teknologi Bandung. Dalam kesempatan kali ini, izinkan kami untuk memaparkan rincian mengenai rancangan kegiatan yang telah kami susun dengan judul Penyuluhan Kesadaran Hukum Lalu Lintas dan Sayembara Kuis Sayang Kepala, Sayang Berhelm pada Masyarakat Desa Sayang. Sebelum kami memulai presentasi mengenai rincian proyek kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Amara Gifari dengan nomor induk mahasiswa 19924-156. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Rauf Makarim dengan NIM 199242228. Perkenalkan, saya Rana Amani Rusdiansyah dengan NIM 19924-168. Perkenalkan, nama saya Paul Ray Immanuel Damani dengan NIM 199244108. Perkenalkan, nama saya Fakih Nabahan dengan NIM 1992436. Ya pemirsa, kita mulai informasi yang pertama dari tribunpegangan.com. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua sepeda motor terjadi di jalan menuju Bumi Perkemahan Kiara Payung pada hari Jumat 15 Maret yang lalu. Musibah kecelakaan ini terjadi di sekitar kampus Institut Teknologi Bandung, Desa Sayang, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Dilaporkan 3 orang pengendara sepeda motor tersebut terluka sehingga harus dilarikan ke Rumah Sakit AMC Cileunyi, Kabupaten Bandung. Panit 1 Lantas Polsek Jatinangor, Ibda Erigal mengatakan bahwa musibah kecelakaan ini berawal pada saat pengendara sepeda motor Yamaha F1ZR berplat nomor Z3579AB melaju dari arah Bumi Perkemahan Kiara Payung dengan arah menuju lajur kanan dengan kecepatan tinggi. Pada saat pengendara sepeda motor Yamaha tersebut mengambil lajur kanan, motor Honda PCX berplat nomor D5528ZDL melaju dari arah Jalan Nasional Bandung Cirebon menuju ke arah Bumi Perkemahan Kiara Payung dan mengakibatkan terjadinya tabrakan. Buntut dari kejadian ini, ketiga korban terluka dan telah dilarikan ke Rumah Sakit AMC. Kasus kecelakaan lalu lintas ini telah dilimpahkan ke unit Laka Lantas Polres Sumedang. Ya pemirsa, kita lanjut ke informasi berikutnya dari okezonnews.com. Sebuah bus pariwisata ukuran 3/4 30 kursi terperosok dan tersangkut di trotoar jalan area kampus Institut Teknologi Bandung, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Pecahan kaca terlihat berserakan serta satu ambulan berada di lokasi kejadian pada hari Selasa 11 Juni 2024 yang lalu. Unit Lantas Polsek Jatinangor, Bribka Arya Nugraha mengatakan bahwa insiden kecelakaan bus yang sudah dipenuhi mahasiswa ITB yang hendak kuliah lapangan tersebut sedang dipanaskan di jalan yang menurun. Bus tersebut diduga mengalami remblong, satu bus diantaranya melaju di jalan yang menurun, sehingga menabrak 3 bus lainnya, serta menabrak portal parkir hingga hancur, sebelum akhirnya berhenti tersangkut di trotoar bundaran kawasan gerbang kampus ITB Jatinangor. Pihak kepolisian pun memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Akibat kecelakaan ini, perjalanan kuliah lapangan pun dibatalkan lantaran para mahasiswa penumpang bus mengalami syok. Kesadaran lalu lintas adalah pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan dan tanda di jalan raya yang penting untuk mengurangi kecelakaan. Dengan meningkatnya urbanisasi dan volume lalu lintas, pendidikan dan kampanye keselamatan menjadi krusial. Statistik kecelakaan menunjukkan urgensi masalah ini dan peningkatan kesadaran diharapkan dapat mengurangi kecelakaan dan meningkatkan keselamatan di jalan raya. Program-program ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang aturan dan langkah-langkah keselamatan yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan. Pihak yang terkait dalam kegiatan kami antara lain Polres Sumedang, Polsek Jatinangor, Karang Taruna Desa Sayang, dan Pemerintah Desa Sayang. Dengan berita kasus kecelakaan lalu lintas yang baru-baru ini terjadi di wilayah Desa Sayang, kami berasumsi bahwa tanpa diadakannya kegiatan penyuluhan ini, potensi kecelakaan lalu lintas Desa Sayang akan stagnan atau semakin tinggi. Dengan asumsi tersebut, kami menargetkan beberapa topik permasalahan yang akan dipecahkan berupa dampak rendahnya kesadaran hukum dalam berkendara terhadap keselamatan di jalan, strategi meningkatkan kesadaran pribadi masyarakat dalam berlalu lintas,
cara mengatasi pengendara yang sering melanggar lalu lintas agar mereka jera, dan yang terakhir, cara menjadikan penyuluhan mengenai lalu lintas tersebut menjadi efektif. Ruang lingkup kegiatan kami dikategorikan menjadi dua. Yang pertama yaitu ruang lingkup dalam aspek hukum. Dalam kegiatan ini, kami mengatur hukum terutama dalam bidang lalu lintas yang berlandaskan kepada Pancasila, terutama pada sila pertama dan sila kedua Pancasila, serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Yang kedua yaitu ruang lingkup dalam aspek sosial. Dengan kepadatan desa Sayang yang cukup tinggi, kami mengambil parameter peserta kegiatan dengan lingkup peserta minimal 6 dari 13 rukun warga di desa Sayang dengan rincian batasan berupa 30 atau 5 kali 6 peserta dari golongan usia remaja, 60 atau 10 kali 6 dari golongan dewasa, serta 30 atau 5 kali 6 peserta dari golongan usia lansia, atau 120 peserta dari 9.145 jiwa di desa Sayang. Apa sih relevansinya dengan kajian Pancasila? Tentu saja ada. Masalah lalu lintas memiliki relevansi yang signifikan dengan kajian Pancasila, karena Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung nilai-nilai yang dapat diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pengaturan lalu lintas. Beberapa nilai yang menonjol terdapat dalam sila pertama dan kedua. Dalam konteks lalu lintas, sila ini menekankan pentingnya integritas dan bertanggung jawab moral dalam berkendara. Pengemudi diharapkan memiliki sikap jujur, beretika, dan menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual, yang secara tidak langsung dapat mencegah pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan. Selain itu, pengemudi diharapkan memiliki sikap jujur. Dalam sila kedua, sila ini mendorong pengemudi untuk bersikap sopan, menghormati pengguna jalan lain, dan mengedepankan prinsip keadilan dengan penggunaan jalan. Lalu lintas yang tertib mencerminkan penghormatan terhadap hak-hak sesama pengguna jalan yang menunjukkan pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, kelompok kami membuat proyek ini yang mempunyai tujuan yang pertama, mengurangi tingkat kecelakaan akibat kelalaian pengendara. Dengan adanya proyek ini diharapkan kesadaran akan pentingnya berhati-hati dan mematuhi aturan berlalu lintas semakin meningkat, sehingga dapat mengurangi jumlah kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian pengendara. Yang kedua, mendorong sikap bertanggung jawab masyarakat dalam berlalu lintas. Kegiatan ini juga bertujuan untuk menanamkan rasa tanggung jawab kepada setiap individu dalam berlalu lintas sehingga mereka lebih sadar akan pentingnya keselamatan diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, membantu pihak berwajib menertibkan masyarakat dalam berlalu lintas. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, diharapkan pihak berwajib dapat lebih mudah menertibkan lalu lintas dan menurunkan tingkat pelanggaran. Yang keempat, meningkatkan kesadaran hukum tentang pentingnya menaati aturan berlalu lintas pada masyarakat. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hukum lalu lintas sehingga dapat memahami konsekuensi dari setiap tindakan yang melanggar lalu lintas atau aturan. Yang kelima, menjadikan berkendara dengan tertib sebagai budaya yang baik bagi masyarakat. Membentuk budaya berkendara yang tertib, yang aman, agar menjadi kebiasaan baik yang melekat dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat. Dan yang keenam, mengedukasi masyarakat akan sanksi dan konsekuensi dari pelanggaran lalu lintas. Menyampaikan informasi terkait sanksi hukum dan konsekuensi dari pelanggaran lalu lintas sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam berkendara. Metode pelaksanaan kegiatan kami adalah metode penyuluhan. Menurut Noto Atmojo, tahun 2011 metode penyuluhan dibagi menjadi 3, tetapi pada kesempatan kali ini kami memakai metode penyuluhan massa. Dengan itu kami bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat-masyarakat di desa Sayang di berbagai golongan. Selain itu, kami juga mengadakan perlombaan riding safety dengan denah di bawah sini atau di samping sini denahnya. Kami mengadakan lomba riding safety ini dengan bekerja sama dengan Polsek. Dan kami di samping itu kami juga mengadakan kuis-kuis berhadiah dengan hadiah helm. Jadi siapa yang menang akan mendapatkan helm dan 9 pokok kebutuhan. Apapun itu, bisa beras mungkin atau ya minyak, maybe, nggak tahu, banyak lah itu. Itu hadiah dari panitia kita.
Jadi kita bakal melaksanakan beberapa kegiatan dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Ada beberapa susunan kegiatan atau rangkaian kegiatan. Yang pertama ada perencanaan program yang berisikan merancang rencana secara detail mengenai tujuan, target, metode, dan anggaran kegiatan. Yang kedua ada pembentukan tim penyuluhan. Kegiatan yang ketiga yaitu ada kegiatan penyebaran materi informasi mengenai seminar. Untuk selanjutnya yaitu jadwal kegiatan dari program kami akan dilaksanakan mulai dari tanggal 16 September, di mana pada tanggal 16 September kami akan melakukan perencanaan program. Pada tanggal 21 September 2024 akan dilaksanakan kegiatan sosialisasi disiplin berlalu lintas untuk memperkenalkan kembali program disiplin berlalu lintas kepada masyarakat. Target utamanya yaitu masyarakat pengendara bermotor berusia 18 sampai 45 tahun. Indikator keberhasilan dari kegiatan ini yaitu jika jumlah peserta yang hadir memenuhi jumlah minimal yang telah ditentukan seperti pada rumusan masalah di awal penjelasan. Selanjutnya saya akan membahas lomba Riding Safety. Lomba ini akan dilaksanakan pada tanggal 21 September 2024 berupa sayembara lalu lintas yang bertujuan untuk menguji kemampuan masyarakat dalam berkendara dengan target utama masyarakat pengendara motor dengan usia 18 tahun ke atas. Indikator keberhasilan dari kegiatan ini serupa dengan kegiatan sebelumnya yaitu kuis dengan jumlah peserta lebih dari 13 orang. Angka 13 ini kami dapatkan dari jumlah RW yang ada di desa saya. Metode penyelenggaraan dari kegiatan ini dimulai dengan undian yang disebarkan kepada peserta seminar, dilanjut dengan pemilihan peserta lomba dari undian, lalu dilanjutkan dengan peserta yang mengikuti lomba dengan mekanisme yang telah disediakan, lalu penentuan pemenang, dan diakhiri dengan pembagian hadiah yang berupa helm bagi 3 pengendara terbaik. Perlombaan ini dilakukan dengan konsep maraton, yaitu mengikuti jalur yang telah ada. Perlombaan ini dilakukan dengan pengawasan dari tim dan penilaian dari pihak kepolisian dengan 3 indikator penilaian diambil dari ketepatan berkendara, waktu, dan kesesuaian perilaku dengan rambu-rambu di sepanjang rute. Rute perlombaan dapat dilihat seperti peta yang ada di belakang saya, dimulai dari Desa Sayang, lalu dilanjutkan ke Polsek Jatinangor, Masjid Al-Jabar, dan diakhiri di Polsek Jatinangor. Dengan estimasi jarak 4,6 km dan estimasi waktu perlombaan kurang lebih 13 menit dengan kendaraan sepeda motor. Pada tanggal 23 September 2024 akan diadakan kegiatan sosialisasi dengan tema memilih helm yang aman dalam berkendara. Target utamanya yaitu masyarakat pengendara motor yang berusia 18 tahun ke atas. Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah jika jumlah peserta yang hadir memenuhi jumlah minimal yang telah ditentukan. Pada tanggal 23 September 2024 akan diselenggarakan kuis Sayang Kepala, Sayang Berhelm kepada masyarakat mengenai pedoman cara berlalu lintas yang benar dan tertib yang berfokus pada ketentuan SNI pada helm dan ketentuan pemakaiannya. Target utamanya yaitu masyarakat umum dengan seleksi peserta diambil dengan sistem undian. Skema kuisnya, yang pertama, peserta mengikuti seminar ketentuan berhelm terlebih dahulu. Yang kedua, peserta nanti akan diberikan form berupa kode QR untuk di-scan ke situs pendaftaran kuis. Yang ketiga, peserta akan dipilih oleh tim penyelenggara. Yang keempat, peserta yang terpilih mengikuti lomba dengan ketentuan berupa 1. Peserta wajib mengisi form pendaftaran di awal. Yang kedua, peserta diuji pemahaman mengenai ciri helm SNI atau Standar Nasional Indonesia dengan 8 soal yang akan ditanyakan oleh panitia. Dan yang ketiga, peserta dengan penilaian terbaik akan memenangkan hadiah berupa helm dan juga sembako. Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah jika jumlah peserta lebih dari 13 orang atau angka minimum berdasarkan jumlah RW Desa Sayang.
Selanjutnya, saya akan membahas mengenai rincian anggaran biaya dari kegiatan ini. Seperti tabel yang ada di samping saya, dimulai dengan proposal dan surat dengan total 30.000, lalu 5 lembar poster dan 100 lembar flyer A5 dengan total 60.000, lalu banner 1 buah dengan total 200.000, sewa mic dan speaker portable dengan total 250.000, sewa proyektor dan layar dengan total 250.000, sewa kursi 100 buah dengan total 1 juta, fee narasumber untuk 2 narasumber dengan total 1 juta, plakat apresiasi narasumber 2 buah dengan total 300.000, lalu gift dan hadiah kuis yang berupa 5 helm dengan 2 paket sembako dan total 700.000, lalu konsumsi berupa air mineral, snack untuk peserta 120 orang, narasumber 2 orang, dan panitia 10 orang dengan total 1.660.000, lalu akomodasi dan transport dengan total 200.000, dan biaya tak terduga atau dana darurat dengan total 400.000, dengan total akhir sekitar 6.050.000. Untuk kegiatan ini kami berencana untuk menyewa balai desa sehingga tidak membutuhkan biaya tambahan untuk sewa gedung. Dari penjelasan yang telah kami berikan, dapat disimpulkan bahwa proyek penyuluhan kesadaran hukum lalu lintas dan sayembara kuis Sayang Kepala Sayang Berhelm pada masyarakat Desa Sayang merupakan proyek yang berdasar pada Pancasila, terutama Sila Pertama dan Sila Kedua, serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Dengan desa sasaran yang dituju, yaitu Desa Sayang, kami menargetkan untuk bisa sukses menyelenggarakan rangkaian kegiatan 2 hari pada tanggal 21 dan 23 September 2024 berupa sosialisasi disiplin berlalu lintas, lomba riding safety, seminar memilih helm yang aman dalam berkendara, dan sayembara kuis Sayang Kepala Sayang Berhelm. Diharapkan kami mampu membantu penegak hukum setempat dalam meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat dalam bidang lalu lintas di Desa Sayang, Jatinangor, Jawa Barat. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.